Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama akan menyiapkan hati kita. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Tuhan masih berikan Tuhan. Dan biarlah kekuatan kesehatan ini Tuhan kami pergunakan untuk memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku, amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia. Mari yang butuh kekuatan daripada Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Oh,
Bapa. Kami tahu Tuhan, di setiap hidup ini, di setiap perjalanan hidup ini Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tapi biarlah Tuhan dengan mata rohani kami terus melihat bahwa Engkau Yesus Tuhan yang terlalu besar atas hidup ini dibanding dengan setiap masalah yang kami hadapi. Haleluya, Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus lebih besar. Haleluya. Lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, amin. Oh, Yesus lebih
Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkan, Shalom kekasih Tuhan yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Rekan LOB dimanapun saudara berada, pada hari ini kita bersyukur boleh berkumpul memuji dan menyembah Tuhan di hari yang diberkati, di hari yang telah dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus berkumpul mengkhususkan waktu kita setelah Tuhan menganugerahkan 6 hari kita beraktivitas, dan 1 hari ini di hari Minggu kita khususkan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita satu dalam doa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga besar LOB serta mereka yang melihat melalui media yang disediakan siaran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami Bapa, dan layakan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan seluruh mereka yang mendengar, keluarga LOB dan rekan LOB yang mendengar dimanapun berada. Kiranya oleh perkataan firman-Mu dimerdekakan, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, rekan keluarga besar LOB dimanapun berada, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7. Kita akan belajar tentang betapa pentingnya yang namanya pengampunan saudara. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ajak kita untuk melihat Yohanes 8 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kekasih Tuhan, tentu kita mengerti dan tahu tentang cerita ini. Dalam sebuah kegiatan pengajaran di Bait Allah, Yesus dibawa. Di hadapan Yesus, diperhadapkan kepada Yesus oleh orang-orang Farisi, seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka datang dan berkata kepada Yesus, menurut hukum Musa,
menurut tradisi, menurut Taurat, bahwa kalau ada wanita yang kedapatan berbuat zina, maka wanita itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan mereka meminta pendapat dari Yesus, bagaimana pendapat Yesus tentang wanita itu. Kekasih Tuhan dan Yesus berdiri dan dia menyampaikan berita ini kepada orang-orang Farisi itu. Dalam ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 8, dia berkata, jika di antara saudara-saudara, jika didapati orang itu tidak berbuat dosa, tidak pernah melakukan dosa, mungkin hidupnya paling benar, paling kudus di antara orang-orang sesamanya. Saat itu Yesus berkata, orang itulah yang dipersilakan yang pertama mengambil batu, kemudian melempari perempuan yang berzina itu. Kasih Tuhan, apa yang didapat? Setelah Yesus mengucapkan perkataan demikian, dia kemudian duduk kembali dan menulis di tanah. Waktu dia mengangkat muka untuk menyelidiki apa yang akan dilakukan oleh orang Farisi atau orang banyak saat itu yang membawa perempuan yang berzina itu, ternyata didapati semua mereka pergi dari hadapan Yesus. Tinggallah Yesus dan perempuan yang berzina itu. Lalu Yesus bertanya, di manakah mereka? Perempuan itu berkata, tidak ada, mereka sudah pergi. Dan satu hal yang Yesus katakan yang sangat penting dan terpenting buat wanita itu, aku juga tidak akan melakukannya untuk, aku tidak akan menghukum engkau, tetapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sebagai orang-orang yang percaya kekasih Tuhan, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan buat perempuan yang berbuat zina ini. Tidak seperti pada umumnya orang-orang Yahudi saat itu, yang begitu memegang kuat erat hukum, aturan, tradisi mereka. Tetapi saat itu ketika mereka diperhadapkan dengan Yesus, mereka mungkin dipermalukan dalam hal ini, bahwa jika di antara kalian tidak ada yang berdosa atau tidak ada yang berbuat salah, silakan lempari perempuan itu dengan batu. Tapi mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Sikap apa yang kita dapat pelajari dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar pentingnya pengampunan. Pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Suatu saat Petrus bertanya kepada Yesus, satu hari berapa kali kamu harus mengampuni? Dan Yesus berkata, 7 kali 70 kali. Dengan kata lain, tidak terhitung pengampunan yang harus kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada orang dalam kehidupan saudara, dia melakukan kesalahan, dia melakukan yang namanya fitnah, dia menceritakan tentang sesuatu yang tidak benar terhadap saudara, dia mencoba mencari alasan untuk menyalahkan saudara. Bahkan dia melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti saudara, merugikan saudara dalam usaha, membuat pekerjaan saudara terhambat, dan banyak hal yang mungkin membuat saudara sakit hati. Yesus berkata buat saudara dan saya hari ini, pentingnya yang namanya pengampunan. Mengapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pentingnya sebuah pengampunan untuk kita lepaskan buat orang yang mungkin menyakiti kita dalam perjalanan iman kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama pentingnya pengampunan untuk kita lepaskan buat orang yang bersalah kepada kita. Dapat saudara lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat ini buat saudara dan saya. Markus 11 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kamu tidak mengampuni
maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Yesus berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka dengar baik, Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Artinya apa, saudara yang kekasih? Pentingnya pengampunan supaya saudara dan saya juga diampuni oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, sebuah berita baik hari ini. Jika saudara melihat berita ini, mendengar, saudara sedang menyaksikannya, dan saudara mendapati dalam kehidupan saudara, ada sesuatu yang saudara perlu selesaikan, yang perlu saudara bereskan. Mungkin dengan istrimu, mungkin dengan suamimu, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan rekan pelayananmu. Dengar baik, mungkin juga dengan rekan bisnismu, supaya engkau diampuni. Yesus berkata, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sebuah pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk kita memaafkan, untuk kita melepaskan pengampunan. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta terlalu berat, dia merugikan saya, dia membuat saya hidup seperti sekarang ini menderita. Dia menceritakan hal-hal yang tidak benar, yang tidak saya lakukan. Dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong kepada semua orang di tempat kerja, di tempat bisnis, sehingga orang-orang tidak mau lagi bergaul dengan kita. Yang sakit saya, Pak Pendeta, dengar baik, ikuti apa kata Tuhan. Karena saudara hidup, saudara diberkati, saudara bisa beraktivitas sampai hari ini karena kata Tuhan, bukan kata temanmu, bukan kata rekan bisnismu, bukan kata orang yang menyakitimu, bukan kata orang yang membuat engkau rugi, bukan kata orang yang memfitnah engkau hidup, tetapi apa kata Tuhan atas hidup. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan. Mungkin buat orang tua kita yang tidak setuju, yang tidak sepakat, yang marah karena apa yang kita buat. Lalu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mulai marah. Kita mungkin berkata, Papa marah, kenapa? Kenapa tidak setuju? Kenapa marah sama apa yang aku buat? Sehingga timbul saudara rasa tidak enak di hati kita, rasa marah yang akhirnya melahirkan kebencian. Dengar baik kekasih Tuhan, lepaskan pengampunan, sebab itu kata Tuhan, jika engkau mengampuni orang bersalah kepada Yesus berkata, Bapamu yang di surga juga dia akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Dengar baik, orang yang diampuni kesalahannya adalah orang yang akan melihat bahwa doa-doa mereka didengar oleh Tuhan, bahwa keadaan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, bahwa situasi yang mereka hadapi yang tadinya tidak baik, Tuhan akan mengubahnya menjadi sebuah situasi yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang akan saudara dan saya alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, lepaskan pengampunan. Sebesar apapun orang perbuat bagi kita, sesakit apapun yang orang lakukan bagi kita, dengar baik, Tuhan berkata hari ini, mungkin berat, mungkin engkau berkata tidak bisa, tidak mampu. Dengar baik, tidak ada persoalan, pergumulan apapun yang melampaui kekuatan. Tuhan tahu ketika dia mengizinkan semua yang menyakitkan, semua yang menyedihkan, semua yang merugikan terjadi atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan tahu kita mampu menanggungnya, kita mampu melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Pentingnya pengampunan supaya kita diampuni. Haleluya, saya percaya saudara mampu. Kemudian yang kedua, kekasih Tuhan, pentingnya pengampunan seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca ayat ini buat saudara.
Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24 berkata, tinggalkanlah persembahanmu. Tinggalkan persembahanmu, letakkan dulu persembahanmu depan mezbah itu. Dan kemudian pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kemudian kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya pengampunan, betapa pentingnya pemberesan ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan hanya menerima apa yang kau persembahkan jika engkau beres, engkau betul di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius 5:23 sampai 24 jelas buat kita. Jika kita datang di hadapan Tuhan lalu kita ingat ada sesuatu di hati saudara kita, terhadap saudara, terhadap saya. Mungkin suamimu punya sesuatu yang kita mengerti, waduh suami kita sedang marah sama kita, istri kita sedang jengkel sama kita, teman kita sedang mendiami kita, bahkan rekan pelayanan kita sedang tidak berbicara cuek dengan kita. Dengar baik sebelum engkau datang di hadapan Tuhan, Yesus berkata, tinggalkan dulu sebelum engkau melayani, tinggalkan dulu sebelum engkau berdoa, tinggalkan dulu sebelum engkau berkata Tuhan baik, engkau menyembah Tuhan. Tinggalkan dulu sebelum engkau bermain musik sebagai pemain musik di gereja. Tinggalkan dulu sebelum engkau berusaha membuka tempat usaha. Tinggalkan dulu sebelum engkau pergi bekerja. Engkau sedang berdoa, Tuhan mungkin tolong saya dalam usaha saya. Tuhan tolong saya dalam pekerjaan saya. Tuhan tolong rumah tangga saya dalam kesulitan. Dengar baik kekasih Tuhan. Tinggalkan dulu di hadapan Tuhan apa yang kau mau persembahkan. Bereskan dulu. Buat pendamaian dulu. Buat pengampunan dulu. Buat pemberesan dulu. Dengan suamimu. Dengan istrimu. Dengan anak-anakmu. Rekan pelayananmu. Teman bisnis atau teman kantormu. Baru Tuhan katakan. Kemudian engkau kembali kepada Tuhan. Dan mempersembahkan apa yang kau mau persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, sebenarnya terlalu gampang buat Allah menolong kita. Terlalu mudah untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sebagaimana yang tercatat dalam Yesaya 59 ayat 1, saudara coba kita lihat. Yesaya 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3, bahkan ayat sampai ayat yang kelima, kita bisa lihat apa kata Tuhan di sini. Saya akan baca ini buat kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya Tuhan terlalu mudah untuk memberikan apa yang saudara doakan, mengabulkan apa yang saudara pinta kekasih Tuhan. Bahkan dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia mendengar doamu. Dia selalu menyediakan dirinya 24 jam buat saudara. Lalu kenapa kita sepertinya melihat, merasakan sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita? Kok lama Tuhan menolong kita? Kok sepertinya kita berjuang sendiri? Dengar baik ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, saudara yang mendengar berita ini, dan mungkin juga dengan saya, kekasih Tuhan yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita. Apa dikatakan? Ialah segala kejahatanmu. Ketika kita menyimpan rapat-rapat sakit hati, kebencian, kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita berkata, saya sudah memaafkanmu. Padahal di kemudian hari kita berkata, kita nggak suka, kita benci kepada itu orang. Dengar baik, itulah yang akan membuat kita terpisah dengan Allah. Sehingga dia tidak bisa menolong kita. Dia tidak mendengar doa saudara dan saya.
yang kita panjatkan. Dalam kehidupan kita memohon belas kasihan, memohon kemurahan Tuhan, memohon Tuhan menolong kita. Tuhan tidak dengar, tangannya tidak bisa menolong karena dosa, karena kejahatan, karena kepahitan, karena kebencian, karena sakit hati. Akibat kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu dikatakan dari yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap saudara, terhadap saya, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara bisa bayangkan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Artinya apa saudara? Tuhan tidak mau melihat kita. Tuhan ketika melihat dosa, dia menyembunyikan diri. Ketika dia melihat kejahatan, ketika dia melihat bahwa saudara yang berkata percaya Yesus, saudara yang hari Minggu melayani, hari Minggu dalam ibadah sepertinya saudara paling kurus, angkat tangan menangis. Tapi sesungguhnya saudara dan saya sedang menyimpan yang namanya sakit hati, yang namanya kebencian pada orang yang merugikan kita, pada orang yang menyakiti kita, sehingga kita berat untuk mengampuni. Tuhan menyembunyikan diri, kekasih Tuhan. Hari ini kalau saudara mau melihat Tuhan tampilkan kemuliaannya, Tuhan menyatakan dirinya melalui mukjizat, pertolongan, pembelaan, penyertaan, pemulihan, percepatan bagi saudara dan saya. Saudara mau melihat keadaanmu berubah, dibuat oleh Tuhan. Situasimu berubah, dibuat oleh Tuhan. Jangan takut untuk melepaskan pengampunan buat si dia. Buat si dia yang menyakiti, buat si dia yang merugikan, buat si dia yang membuat engkau jengkel, buat si dia yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera, buat si dia yang bisa membuat engkau tidak bisa tidur nyenyak. Lepaskan pengampunan, berikan pengampunan. Katakan buat dia, aku mengasihi engkau sebagaimana Tuhan mengasihi aku. Yang kedua saudaraku yang kekasih, kita harus berani melepaskan pengampunan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita. Yang terakhir kekasih Tuhan, kita buka Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berdoa rajin tiap hari. Mungkin satu hari berdoa 5, 6, 7 kali. Bukan kekasih Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan saudara, melainkan saya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan? Bukankah setan lari demi nama Tuhan? Bukankah orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar demi nama Tuhan? Pada ayat yang ke-23 Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku akan jujur kata Tuhan kepada saudara, kepada saya, kepada mereka yang berdoa, kepada mereka yang kelihatan hebat di mimbar, kepada mereka yang sepertinya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa, melakukan hal-hal yang spektakuler dalam pelayanan mereka. Tuhan bilang apa sama mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa saudaraku?
Pentingnya pengampunan supaya saudara dan saya memiliki tempat di surga. Surga terbuka bagi kita yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang Bapa kehendaki buat saudara pada saat ini? Dia mau engkau pergi menemui si dia yang menyakitimu, si dia yang membuat engkau rugi, si dia yang menceritakan tentang yang tidak benar terhadapmu, si dia yang menghalangi engkau sehingga mungkin jabatanmu dalam pekerjaan tidak naik, si dia yang membuat mungkin engkau kehilangan rekan bisnismu. Datang buat dia, sekalipun engkau di posisi yang benar, datang buat dia dan katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu seperti Yesus mengasihiku. Aku mengampuni engkau seperti juga Yesus mengampuni aku. Maka saudara akan melihat engkau berkenan, engkau layak. Ketika waktu engkau tiba, waktu saya tiba di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bilang aku tidak kenal engkau. Tapi dia berkata, saudara dan saya layak bersama dengan dia. Semeja sehidangan dengan dia dalam pesta pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya, saudara dan saya. Pentingnya kita mengampuni supaya kita punya tempat di surga. Sangat menyedihkan, saudara sudah berbuat banyak dalam pelayanan. Bahkan mungkin saudara sudah buat banyak untuk orang-orang di sekitar saudara. Engkau sudah taat, engkau sudah setia. Hanya karena engkau sakit hati, hanya karena engkau tidak mengampuni, engkau tidak pernah meraih apa yang Tuhan janjikan atas hidupmu. Sangat menyedihkan saudara. Pada hari ini saya mau pastikan buat saudara, pastikan saudara dan saya, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dirugikan, sekalipun mungkin hak kita dilanggar, kita tetap berkata kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, kekasih Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia di dunia ini. Dan saudara akan mendapat tempat ketika Tuhan memanggil saudara dan saya berkumpul bersama dengan para orang kudus di surga nanti. Kita punya tempat yang indah. Di sana tidak ada air mata. Yang ada hanya pujian. Yang ada hanya kemuliaan yang saudara dan saya akan nikmati. Saudara pasti bisa. Karena roh Tuhan ada padamu. Dan dia menolong saudara untuk bisa melepaskan yang namanya pengampunan itu. Engkau orang hebat. Engkau orang sukses. Saya berdoa engkau hari ini berkata, Bapa aku mau mengampuni dia. Maka Tuhan juga hari ini saat yang sama melepaskan anugerahnya, menyatakan kemurahannya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat hari ini boleh diberi kesempatan memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Hamba berdoa biar mampukan setiap mereka yang mendengar. Tolong setiap mereka yang melihat berita ini. Dan oleh perkataan firman-Mu, hamba berdoa lepaskan mereka dari kepahitan. Lepaskan mereka dari sakit hati. Lepaskan, bebaskan mereka, merdekakan mereka untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, orang yang bersalah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu pentingnya pengampunan supaya kami diampuni, pentingnya pengampunan supaya kami layak di hadapan-Mu, pentingnya pengampunan supaya waktu Tuhan memanggil kami tempat kami bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tolong kami, mampukan kami. Jika ada hal yang kami simpan, yang kami sembunyikan, yang orang lain tidak tahu dan mengerti, Roh Kudus tolong kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih Bapa, berkati keluarga besar LOB, dari pimpinan Pak Is, Ibu Jekri dan seluruh teman-teman yang membantu pelayanan LOB. Tuhan secara media, online maupun offline, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Biar lewat media siaran pemberitaan firman oleh LOB Ministry, orang-orang yang mendengar diberkati, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan persoalan, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka datang kepada Tuhan membereskan semuanya, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh keluarga LOB di setiap kota, di setiap tempat, di dalam nama Yesus. Usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, Tuhan memberkati, dan biar Tuhan membawa pelayanan LOB Ministry ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, sehingga setiap orang yang mendengar dimerdekakan, dipulihkan dan diberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota dimanapun kami berada. Tuhan memberkati Indonesia aman, kota kami sejahtera, kota kami damai dan diberkati. Berdoa biar terjadi lawatan buat bangsa kami, buat kota kami. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, biarlah kita kembali ke tempat kita dalam aktivitas setiap kita, mendengar dan melakukan firman-Nya. Maka kita akan melihat Tuhan menyediakan yang belum pernah kita lihat. Tuhan memberikan yang belum pernah kita dengar, bahkan yang tidak timbul dalam hati kita manusia. Dia sediakan buat mereka yang mengampuni. Dia sediakan buat mereka yang mengasihi. Terlebih khusus keluarga LOB dan juga setiap saudara yang menyaksikan berita ini. Pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekuatan, penghiburan, perlindungan datang dari Allah Roh Kudus, menjadikan saudara naik dan tidak turun, kepala bukan ekor. Apa saja yang saudara perbuat berhasil. Berkat Tuhan terjadi atas setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.